Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini kita sudah masuk 1 bulan yang dianggap suci oleh orang muslim. Oleh karena kesucian bulan ini, maka ketika kita nonton TV, banyak sekali acara. Dari mulai maghrib, buka puasa, kemudian sahur, ngabuburit, dan seterusnya. Tapi sebenarnya ada satu fenomena yang menarik. Kenapa ketika puasa yang muncul di banyak televisi itu buahnya kurma? Padahal kita orang Indonesia. Apakah ada hubungan kekurmaan itu dengan karena ini tradisi Islam berasal dari Saudi Arabia dan di Arabia itu banyak kurma, maka yang identik hampir semua tayangan televisi pasti ada buah kurmanya. Wah, ini menarik sebenarnya, satu persoalan tersendiri. Padahal kalau kita lihat sekarang, kurma nggak cuma ada di Arab. Kurma yang banyak kita konsumsi juga banyak yang dari California, dari Amerika. Karena gurun kan tidak cuma ada satu. Ada gurun Sahara, ada gurun Gobi di Cina, ada gurun di Australia yang banyak menimbulkan masalah karena di Australia tidak suka makan onta, padahal populasi onta berlebihan, akhirnya banyak onta yang dimusnahkan. Kemudian juga di daratan Timur Tengah banyak sekali gurun yang panjang, bahkan nyaris Afrika adalah tempatnya gurun, tidak ada tempat yang lain. Kembali ke konteksnya, kenapa harus pakai kurma? Kenapa nggak dipamerkan ada buah nanas khas tropis, ada buah pisang khas tropis, dan buah-buah lain yang lebih manis, bahkan mungkin kandungannya tidak kalah dengan kurma. Nah, ini menjadi menarik ketika kita berbicara tentang fenomena yang disebut dengan fenomena simbol. Bahwa puasa bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan simbol keislaman. Nah, pertanyaannya, apakah simbol keislaman itu harus identik dengan Timur Tengah? Banyak sekali kemarin orang meributkan bahasa antara Islamisasi dan Arabisasi. Bahkan kemudian seakan-akan timbul ketika orang nggak mau pakai Arab, orang akan mengatakan bahwa itu tidak Islami. Semuanya. Pengobatan orang ribut, ini bekam. Karena bekam dipakai oleh pengobatan zaman Nabi. Hadis mengatakan di zaman Nabi itu ada bekam, dan bekam yang terbaik. Padahal hari ini adalah hari masyarakat modern yang bisa aja menerima bekam. Tetapi bekam bukan ada hubungannya dengan tradisi kesehatan yang paling baik, tidak. Hanya karena pernah dipakai oleh Nabi. Jadi simbolais itu yang menjadi penting. Artinya kembali kepada substansinya. Substansi puasa itu adalah kita merefleksi diri kita. Untuk hati kita itu bening, hati kita itu lunak, hati kita itu jernih. Dengan berpuasa, dengan kejernihan, kelunakan hati kita, kebaikan kita semua. Oleh karena fungsi puasa, maka kita harus merefleksikan diri. Betapa hidup ini tidak ada taranya ketika kita mensyukurinya. Syukur itu menjadi hal yang terpenting, tidak hanya simbolais. Orang ribut dengan takjil tanpa tahu makna takjil. Takjil itu artinya kan bersegera, tapi orang mikir yang ada itu kolak, orang yang mikir kurma, dan seterusnya. Hal yang enak-enak saja. Padahal takjil itu hanya bagian dari reaksi Nabi ketika orang-orang Yahudi kalau puasa itu bukanya itu menjelang Isya sampai malam. Maka Nabi mengatakan takjil, bersegeralah. Nah, ini makna substansinya.
Artinya banyak substansi yang tidak harus simbolis dengan Arabisasi. Ayo kembalikan ke kejernihan hati itu. Bahwa kita umat Muslim harus benar-benar jernih, tidak hanya menyimpulkan pakai kurma. Bukan berarti kurma itu salah, bukan berarti bekam itu salah. Tapi kembali, ayo kita kepada kontekstualitas kita sebagai masyarakat modern, masyarakat yang sudah melek dengan berbagai literasi. Literasi itu sangat mudah kita punya Mbah Google yang memberikan 1000 bahkan 1.000.000 literasi tentang kebaikan. Ayo kita manfaatkan dengan merefleksikan pada hari ini, bulan ini adalah bulan suci, bulan untuk merefleksi dan menerima semua hal dengan tangan terbuka, dengan hati yang bening, dengan hati yang jernih, yang lunak dengan segala masukan dari manapun. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan secara sederhana untuk merefleksikan bulan suci ini. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.